Bismillahirrahmanirrahim. Papa, Mama, yang Email cintai dan hormati. Email memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah Email lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hari ini, putri Papa dan Mama, Siti Nurmelia Baskarani, memohon izin dan memohon restu kepada Papa dan juga Mama untuk dinikahkan dengan pria pilihan Email, pria yang bernama Wisnu Adi Soni Pradana. Insya Allah kelak kehidupan rumah tangga kami senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Wisnu Adi Soni Pradana bin Haji Soni Kumbowo, saya nikahkan, saya kawinkan kepada engkau anak kandung saya Siti Nurmelia Baskarani dengan mas kawin logam mulia seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Nurmelia Baskarani binti Muhammad Afandi dengan mas kawin logam mulia 50 gram dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniarti SPDI, guru SMK Negeri 1 Pemangkat. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. 2. Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. 3. Memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. 4. Memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. 5. Menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam hukum Islam. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. Kedua, memahami ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ketiga, memahami hak dan kedudukan wanita di dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Keempat, memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Kelima, menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah itu artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sementara menurut syariat Islam, nikah itu adalah akad yang menghalalkan antara
laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil tentang pernikahan salah satunya adalah ada di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan, memelihara diri, kehormatan, serta mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat atau kesengsaraan, maka nikah pun dilarang. Oleh karena itu, para ulama fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada masing-masing orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi, hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. 1. Wajib. Wajib artinya ketika seseorang telah mampu secara fisik, secara mental, secara ekonomi, dan memang memiliki keinginan yang kuat dan tidak bisa terbendung sehingga ia khawatir akan terjadinya perzinahan ketika ia tidak menikah, maka bagi orang ini adalah wajib untuk menikah hukumnya. Kedua, sunnah. Sunnah artinya di sini ketika seseorang telah mampu secara fisik, secara ekonomi, secara mental, dan memiliki keinginan untuk menikah, tetapi ia masih bisa menjaga nafsunya sehingga ia masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, maka hukumnya sunnah bagi orang ini. Ketiga, mubah. Mubah artinya boleh. Boleh di sini boleh kepada siapa saja yang memang sudah memiliki kecukupan secara material, mental, keinginan untuk menikah. Keempat, selanjutnya haram. Haram artinya di sini haram bagi seseorang melakukan pernikahan ketika niatnya untuk menikah hanya untuk menyakiti dari pasangannya saja, dan ia tidak mampu secara mental, secara fisik, secara ekonomi. Yang terakhir, makruh artinya ketika seseorang memiliki keinginan untuk menikah tetapi dia khawatir akan menzolimi atau menyakiti dari pasangan yang akan dinikahinya,
serta buruknya perilaku yang ia miliki, maka bagi orang tersebut hukum pernikahan itu makruh baginya. Baik, selanjutnya adalah mahram atau orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Mahram di sini adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahram mu'abbad, yaitu wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti ibu kandung, kakak kandung, saudara ibu, saudara ayah, dan seterusnya. Kedua, mahram khair mu'abbad, yaitu mahram karena sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Artinya, tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus. Dalam artian, kalau akan menikahinya, maka salah satu harus diceraikan kembali. Kemudian, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pemimpin. Kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf atau baik. Keempat, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan norma Islam. Dan istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada perintah suami. Kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dari suami. Keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Baik, demikianlah untuk penjelasan materi tentang munakahat untuk kali ini. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk para pemuda, remaja yang masih belum menikah. Diharapkan ketika mendapatkan penjelasan ini mendapatkan pencerahan atau penjelasan yang cukup baik. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin di dalam pembuatan video ini terdapat kata-kata yang salah atau terlupakan. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.